Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 8 Sake 027 ingin mempresentasikan sebuah review jurnal dari mata kuliah Seminar Akuntansi. Saya Risma Adelia Ramadanti. Saya Sabila Permatatania. Perkenalkan, nama saya Rizky Molinda dan di sini kami akan melakukan review jurnal guna memenuhi tugas seminar akuntansi dengan judul jurnal yang kami gunakan yaitu Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang ditulis oleh Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang dikeluarkan melalui Jurnal Akuntansi Universitas Jember volume 10 nomor 2. Adapun alasan penelitian dalam jurnal ini yaitu dalam industri perbankan syariah di setiap kegiatan operasionalnya seperti penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya harus dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan prinsip syariah yang dimaksud di sini bahwa dalam kegiatan operasional bank umum syariah harus mendasarkan pada nilai-nilai syariah. Di dalam nilai-nilai syariah tersebut telah terkandung prinsip-prinsip good corporate governance sehingga nilai-nilai syariah yang dimasukkan ke dalam prinsip syariah diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial agar berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice yang berlaku. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam jurnal ini yaitu yang pertama dari Konrad M.J. Markus, Saunder and Tehranian tahun 2006 tentang Earning Management, Corporate Governance, and True Financial Performance dengan perbedaan yaitu terletak pada sampel penelitian yang menggunakan perusahaan S&P 100 Index dengan tahun penelitian yaitu tahun 1993 sampai tahun 2000. Selanjutnya yaitu menggunakan jurnal Clapper LF and Love tahun 2002 tentang Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Market dengan perbedaan terhadap pada sampel yaitu menggunakan laporan kredit Leonard Security Asia dari 495 perusahaan di 25 negara dengan metode pengukuran yaitu menggunakan Tobin's O. Proksinya menggunakan Corporate Governance, Investor Protection, dan Performance in Emerging Capital. Selanjutnya yaitu dari Samani tahun 2008 tentang pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan sampel penelitian yaitu perbankan yang terdaftar di BI dan tahun penelitian yaitu tahun 2004 sampai 2007. Selanjutnya dari Nuswan dari Cahyani tahun 2009 tentang pengaruh Corporate Governance Perception Index terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel perusahaannya itu perusahaan yang terdaftar di BI dengan tahun penelitian yaitu tahun 2001 sampai tahun 2005 dengan variabel penelitian yaitu Corporate Governance Perception Index. Selanjutnya yaitu dari Hadika Sari Eka tahun 2011 tentang pengaruh penerapan Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel penelitian yaitu perbankan yang terdaftar di BI dengan tahun penelitian yaitu tahun 2001 sampai tahun 2005. Selanjutnya yaitu dari Andayani dan Purwanti tahun 2006 tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan tekstil mill product and apparel and other textile product yang terdaftar di BI. Sampel penelitiannya yaitu perusahaan tekstil yang terdaftar di BI dengan tahun penelitian yaitu tahun 2001 sampai tahun 2005. Selanjutnya yaitu dari Ajari Didi dan kawan-kawan tahun 2009 tentang implementasi Good Corporate Governance dan kinerja keuangan dengan sektor telekomunikasi dan teknologi di Asia Tenggara. Sampel perusahaannya menggunakan sektor telekomunikasi dan teknologi di Asia Tenggara dengan tahun penelitian yaitu tahun 2005 sampai tahun 2007. Adapun problem riset
dalam penelitian ini yaitu munculnya good corporate governance yang didasarkan pada agensi teori yang mengharapkan keterbukaan informasi sehingga konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat diminimalisir. Konflik kepentingan dapat terjadi pada setiap perusahaan termasuk perbankan syariah. Keadaan ini disadari oleh Bank Indonesia yang kemudian mewajibkan penerapan prinsip GCG dalam peraturan Bank Indonesia yaitu PBI nomor 8/4/PBI/2006. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep agensi teori. Agensi teori didasari dari permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan atau perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Agensi teori menurut Jensen dan Mackling memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen dari para pemegang saham, bukan pihak yang arif dan bijaksana, serta adil terhadap pemegang saham. Ada dua partisipan yaitu prinsipal dan agen. Menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Sehingga dibangunlah corporate governance sebagai aktivitas mekanisme yang bertujuan meminimalis konflik agen dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Berikut adalah gambar dari kerangka berpikir dan hipotesisnya. Kerangka pemikirannya itu yang variabel X adalah GCG dan variabel Y adalah kinerja keuangan. Dan berikut adalah penjelasan untuk kerangka berpikir dan hipotesisnya. Penelitian ini akan membuktikan bahwa GCG atau Good Corporate Governance sebagai variabel independen yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi Dewan Komisaris Independen, ukuran Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit mempunyai pengaruh dengan kinerja keuangan bank syariah sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan indikator ROA dan ROE. Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini adalah good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Research method. Yang pertama ada jenis penelitian, yang kedua populasi, yang ketiga sampel, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Berikut penjelasannya. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dari data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan GCG Bank Umum Syariah periode 2008 sampai 2010. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan GCG Bank Umum Syariah periode 2008 sampai 2012 yang dipubliskan untuk umum dan disajikan dalam Direktori Perbankan Informasi dan status resmi masing-masing Bank Umum Syariah tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah. Menurut Direktori Perbankan Indonesia. Sampel berdasarkan purposive sampling, yaitu Bank Umum Syariah yang mempubliskan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan GCG selama periode 2008 sampai 2010. Diperoleh sebanyak 17 perusahaan. Alat analisis yang digunakan sebagai penguji hipotesis adalah PLS.
teknik analisis data. Pengujian menggunakan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pendekatan partial least square dengan menggunakan software Smart PLS. Variabel dan definisi operasional. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, variabel GCG. Konsep GCG menurut Bank Dunia adalah aturan standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer, serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta penanggung-jawaban kepada investor. Pengukuran GCG yang pertama, ukuran dewan direksi, kedua, ukuran dewan komisaris, ketiga, ukuran proporsi dewan komisaris independen, keempat, ukuran dewan pengawas syariah, kelima, kepemilikan institusional, yang keenam, komite audit dengan variabel independen. Variabel kedua adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil dari presentasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki. Pengukuran kinerja keuangan ada dua. Yang pertama, ROA atau Return on Asset. Return on Asset, laba bersih dibagi total aset. Yang kedua, ROE atau Return on Equity. ROE, laba bersih dibagi ekuitas dengan variabel dependen. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hasil pembahasan dari jurnal yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa GCG yang semakin efektif akan meningkatkan kinerja keuangan pada bank umum syariah. Dengan kata lain, praktik GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri, dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut juga tentunya berdampak terhadap kinerja keuangan. Selain itu, praktik GCG akan mendorong bank umum syariah untuk menjunjung nilai-nilai syariah yang dimasukkan ke dalam prinsip syariah agar dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial agar berjalan sesuai dengan best practice yang berlaku. Selanjutnya adalah kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, hasil dari pengujian menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada bank syariah. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholder bank, yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Yang kedua, bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik, terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi, mampu membagikan dividen dengan baik, prospek usahanya dapat selalu berkembang, dan dapat memenuhi ketentuan Prudential Banking Regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Yang terakhir, kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Adapun implikasi untuk ilmu, praktik, keterbatasan, serta saran untuk jurnal tersebut. Yang pertama, implikasi untuk ilmu. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya. Adapun implikasi untuk praktik, penelitian ini dapat menjadi acuan para investor atau pengguna laporan keuangan untuk memahami terkait pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perbankan syariah, sehingga menjadi pertimbangan investor sebelum melakukan investasi. Keterbatasan penelitian pun ada terhadap jurnal tersebut, yaitu pada penelitian ini hanya mengambil tahun penelitian selama 3 tahun, yaitu periode 2018 sampai 2020, dan hanya mencakup sektor perbankan syariah. Terakhir, saran untuk penelitian yang akan datang, diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan rentang waktu penelitian yang lebih lama dan dapat merambat ke sektor lainnya agar dapat melihat lebih luas lagi pengaruh dari GCG terhadap kinerja suatu perusahaan.
Sekian dan terima kasih presentasi dari kami kelompok 8. Sekian review jurnal yang telah kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.